Pemerintah pusat saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya saudara udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah saudara. Ini lewat pintu-pintu saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi. Kadang-kadang ini koruptor buat betul saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Saya mau ingetin semua saudara, saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Saya berhusnuzon saudara. Bapak Presiden itu saudara punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden saudara supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib yakin dari mana? Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015 ketika itu Prabowo belum jadi presiden saudara. Di 2015 waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutlah, kebakaran hutan dan lahan saudara, ribuan hektar kebakar saudara. Nah saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat saudara, kerjanya nggak cepat saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda, ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional berat bagi pemerintah untuk mengatasinya saudara. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah di sini saya suuzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal bapak senang, saudara. Oh tapi Habib kan nggak boleh suuzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita, depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua Pak, 90% semua udah nyala, padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang, saudara. Depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal bapak senang walaupun harus bohong. Nah kalau depan TV berani, apalagi di belakang TV. Makanya tadi saya cerita, oh ini jangan-jangan pembisiknya lapor Pak Presiden. Pak Presiden panggil deh orang-orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama gedebong pisang kali nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus Presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah Pak, nggak usah, itu urusan kita lah. Kita kan cinta Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis-jurnalis internasional akan datang semua, saudara.
Peneliti-peneliti seluruh dunia akan datang, saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti-peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis, saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh, ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh, karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh, karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh, ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah, terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa yang tanda tanganin izinnya? Dibongkar semua, saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar, mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat sudah mereka rakus, sudah mereka serakah, saudara. Banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu, saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, biadab. Orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, saudara. Orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu, saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada presiden. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akhirnya, saudara, saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya, hati-hati. Kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun, saudara. Hati-hati, hati-hati. Sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang, saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan, nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa, nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, hari ini, saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa, kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disebut, yaitu tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri, saudara. Saya ini pulang pergi bolak-balik capek ke Aceh, saudara. Bukan mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka memerdeka, saya nasihati, jangan. Yuk kita bersatu. Mereka bergerak, kita nasihati, jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau, saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi, tokohnya, para ulamanya, adem, saudara. Nah, sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara. Ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor buat betul, saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Sudah cukup segitu deh. Karena saya lupa saya lagi sakit. Iya nih, jangan nih Kiai Abdul Rasid suka jadi provokator juga. Tapi beliau tadi ngaku, Habib, anak provokator kebaikan. Alhamdulillah.
Lah ya sudah, pokoknya kalau cerita itu kita doain aja lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat, pembisik-pembisik yang rakus, pembisik-pembisik yang serakah, supaya beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik. Dan kita baca surat Al-Fatihah agar Aceh, saudara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diganti bencananya dengan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan mereka. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.